Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, siswa kelas 7 yang Bapak cintai, bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di materi modul MTK 742 tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Pada modul sebelumnya, di modul MTK 74.1, kita sudah mempelajari materi persamaan linier satu variabel. Ada baiknya kalian sebelum mempelajari materi yang kali ini tentang pertidaksamaan linier satu variabel, kalian mempelajari terlebih dahulu atau mengulang kembali materi tentang persamaan linier satu variabel yang diberikan, ya, agar kalian nanti bisa lebih memahami apa itu pertidaksamaan linier satu variabel. Pada prinsipnya secara umum hampir sama antara persamaan linier dengan pertidaksamaan linier. Ada beberapa hal yang bisa kalian pelajari nanti, karena beberapa cara bisa diterapkan nanti di materi pertidaksamaan linier. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung saja mempelajari materi modul matematika 4.2 tentang pertidaksamaan linier. Nah, sebelumnya untuk keberkahan, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anakku sekalian, biasakan sebelum kalian menyaksikan penjelasan ini, ada baiknya kalian mencatat terlebih dahulu supaya nanti lebih mempermudah dalam pembelajaran. Oke, nah sebelumnya kalian sudah belajar tentang PLSP, ya, persamaan linier satu variabel. Cara menyelesaikan penyelesaian PLSP ada dua cara yang sudah dipelajari. Ada menggunakan cara kesetaraan, ada dengan cara yang kedua yaitu dengan pindah ruas. Nanti kalian bisa gunakan kedua cara itu. Nah, untuk mempermudah mungkin bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pindah ruas. Nah, sekarang kita masuk di materi yang berikutnya, di modul yang 4.2 ini tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Nah, apa itu ketidaksamaan? Nah, sebelumnya di sekolah dasar kalian pernah mungkin ya mengenal istilah ketidaksamaan, ya, ini yang tanda seperti ini, ya, yang 4 ini, yang simbol seperti ini dibacanya kurang dari. Biasanya kalau di SD lebih kecil, ya, kalau ini lebih besar, tapi yang betul itu dibacanya adalah kurang dari, ya, bukan lebih kecil, ya. Ini dibacanya kurang dari. Yang seperti ini dibacanya lebih dari. Kalau ini dibacanya kurang dari atau sama dengan, atau juga bisa dibaca dengan tidak lebih dari. Jadi ini dibacanya tidak lebih dari. Kalau yang ini dibacanya lebih dari atau sama dengan, atau bisa dibaca juga dengan tidak kurang dari. Jadi yang ini tandanya bisa dibaca dengan dua cara. Oke. Nah, yang contoh. Nah, 3 kurang dari 5 ditulisnya 3 kurang dari 5. Jadi penulisannya seperti ini. 3 kurang dari 5. Y lebih dari 8. Ditulis seperti ini, ya. Sengaja warnanya Bapak bedakan supaya mempermudah kalian. Yang ketiga, 2 kali Y tidak lebih dari, awas, tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan, ya. 2 kali Y tidak lebih dari 15. Ditulis 2Y. Ingat, tidak lebih dari dibacanya, ditulisnya nih simbolnya seperti ini. Kurang dari sama dengan, ya. Yang keempat, 3 kali X ditambah 4 tidak kurang. Nah, kalau tidak kurang berarti lebih dari sama dengan, ya. Dari 10Y. 3X plus 4 lebih dari sama dengan 10. Yang terakhir, A dikurang 7 kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari atau sama dengan itu sama saja tidak lebih dari, ya. Kurang dari atau sama dengan, ya, ditulis A dikurang 7 kurang dari sama dengan 3. Ingat, tanda seperti ini kurang dari sama dengan bisa juga dibaca dengan tidak lebih dari.
Kalau yang ini lebih dari atau sama dengan bisa dibaca dengan tidak kurang dari, ya. Hati-hati ya cara membacanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui ya kalimat-kalimat yang memuat tanda ketidaksamaan. Contoh misalnya, syarat mengikuti remedial mata pelajaran matematika yang nilainya kurang dari, nah pernah dengar kan ya, kurang dari 70. Nah, berarti syarat remedial yang kurang dari 70, berarti kalau kurang dari 70, di bawah 70 ya, 69 rentang nilainya ya, 68, 67 dan seterusnya. Ini tanda titik 3 ini artinya dan seterusnya ya. Jadi di bawah 70 dia remedial ya. Yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan yang diizinkan, pernah dengar kan istilah sini ya, tidak lebih dari 60 km per jam, tidak lebih dari. Nah, awas, tidak lebih dari berarti ya di bawah 60 termasuk ya, jadi dihitung tidak lebih dari 60. Berarti 60 dihitung 60, 59, 58, 57. Jadi bedanya di situ ya. Kalau tidak lebih 60 berarti 60, 59, 58 dan seterusnya. Yang ketiga, jumlah peserta yang mengikuti lomba lebih dari 100. Kalau lebih dari berarti di atas 100. Ya. Lebih berarti 101, 102, 103, 104 dan seterusnya. Jadi titik 3 ini artinya dan seterusnya ya. Yang keempat, waktu yang ditempuh tidak kurang. Nah, hati-hati ya. Tidak kurang dari 3 jam. Berarti kalau tidak kurang tandanya lebih dari sama dengan. Tidak kurang dari 3 lebih dari sama dengan 3. Berarti 3-nya dihitung. 3. Jadi kalau 3, lebih dari sama dengan 3-nya termasuk. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jelas ya, itu kalimat-kalimat yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ketidaksamaan. Nah, sekarang kita masuk di pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya kalian sudah belajar persamaan, jadi nanti tidak terlalu beda. Yang membedakan hanya tanda hubung saja. Kalau persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linier berarti dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Ya, jadi kalau persamaan hanya tanda hubungnya hanya sama dengan, sedangkan ketidaksamaan tanda hubungnya ada 4. Ya, yang umum kita akan pelajari ada 4 ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau tidak lebih dari, ini tidak kurang dari. Ya, disebut juga dengan pertidaksamaan. Jadi kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan disebut dengan pertidaksamaan. Jelas ya? Nah, apa itu pertidaksamaan linier satu variabel? Yaitu pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat 1. Hampir sama dengan persamaan ya. Yang membedakan hanya tanda hubung. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linier ya. Ini bisa menggunakan konsep cara metode kesetaraan atau pindah ruas. Tapi Bapak sarankan menggunakan cara pindah ruas ya. Diketahui suatu pertidaksamaan linier satu variabel X ditambah 3 lebih dari 9. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, kita misalnya X-nya 7. Kita ganti ya. Kita substitusi X-nya 7. Berarti X-nya kita ganti 7. 7 ditambah 3 lebih dari 9. 7 tambah 3, 10. 10 lebih dari 9? Ya, betul ya. 10 lebih dari 9 kan? Benar. Maka X sama dengan 7 merupakan penyelesaian. Sekarang kita ganti X-nya 8. 8 tambah 3 lebih dari 9. 8 tambah 3, 11. 11 lebih dari 9? Benar. Maka 8 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kemudian kita ganti X-nya dengan 5. 5 tambah 3 lebih dari 9. 5 tambah 3, 8. 8 lebih dari 9? Tidak ya. 8 harusnya kurang dari, berarti tidak benar. Maka X sama dengan 5 ini bukan penyelesaiannya. Kesimpulan, penyelesaian pada pertidaksamaan linier satu variabel bisa lebih dari 1. Kalau persamaan itu hanya 1 penyelesaian. Sedangkan kalau pertidaksamaan bisa lebih dari 1. Nah, pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan yang tadi ini ya, itu disebut dengan penyelesaian. Ya. Oke, ketentuannya seperti ini. Nah, ini harus kalian perhatikan. Untuk di pertidaksamaan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketentuannya. X lebih dari 5.
berarti lebih dari 5. Kalau dalam garis bilangan berarti sebelah kanan ya anggotanya ya. Lebih dari 5 berarti 6, anggota himpunan penyelesaiannya berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ingat titik 3 ini dan seterusnya. Artinya masih banyak anggotanya ya, 10, 11, dan seterusnya. Nah, garis bilangannya seperti ini. Kalau lebih dari 5, ya, berarti tanda bulatan yang kosong seperti ini, ya, ini ke kanan tanda panahnya. Ya, dari ini tanda lingkarannya ini pas di atas 5 ke arah kanan karena lebih dari 5. Berarti ikuti tandanya saja ya. Kalau tanda ininya ke arah kanan maka ini ke kanan tanda panahnya di garis bilangan ya. Nah, anggotanya adalah 6. Ingat tadi ya, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini yang Bapak kasih tanda ya. Angkanya yang Bapak kasih lighting. Ini 6, 7, 8, dan 9, dan seterusnya. Tandanya ini bulatan tidak penuh ya. Tidak isi maksudnya ya. Iya. Nah, sedangkan kalau X lebih dari sama dengan 5, X lebih dari atau sama dengan 5, ini bacanya gitu ya. Kalau ini X lebih dari 5, kalau ini dibacanya X lebih dari atau sama dengan 5, anggota himpunan penyelesaiannya, nah 5-nya disebut. Jadi kalau pakai sama dengan, 5-nya diikutkan. 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan kalau yang di atas tidak pakai sama dengan, maka langsung 6. Di atas 5 itu 6. Sedangkan kalau pakai sama dengan, 5-nya dikusertakan. Nah, tanda pada garis bilangannya, bulatannya penuh. Nah, ya kalau ini kan tadi tidak penuh. Kosong. Kalau ini penuh. Jadi ini 5 dikusertakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mengerti ya perbedaannya ya? Oke, begitupun kalau kurang ya. Kalau kurang berarti tandanya ke sebelah kiri ya. Kurang X kurang dari 7 berarti 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Tanda garis bilangannya ingat ya, lingkaran tidak penuh, tidak isi ya. Anggotanya 6, berarti 7 tidak diikutsertakan. Tapi tanda bilangan lingkarannya ada di atas 7. Tapi yang ini kan anggotanya adalah 6, 5, 4, 3, dan seterusnya ke sebelah kiri tanda panahnya ya. Sedangkan kalau X kurang dari sama dengan 7, nah 7-nya diikutsertakan. Seperti tadi ya, seperti yang di atas tadi. 7, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Tanda lingkarannya hitam penuh. Itu perbedaannya ya, kalau nanti kalian diminta untuk membuatkan garis bilangannya. Jelas ya? Oke, kita masuk. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel secara umum langkahnya sama dengan persamaan linear satu. Sama langkahnya ya. Tidak ada perbedaan. Contoh, nah, tentukan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut dan gambarkan garis bilangannya. Yang pertama, 2x plus 5 kurang dari 17. Yang A kita bahas dulu ya. Yang B-nya 14 dikurang 3A kurang dari 5. Yang C, 5x dikurang 4 lebih dari sama dengan 6. Oke, yang pertama kita bahas dulu. 2x plus 5 kurang dari 17. Nah, ini sama langkahnya ya, pindah ruas. Berarti yang variabel biarkan di ruas kiri. Coba kalian pelajari kembali materi di persamaan ya. Yang 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pengurangan ya. 2x kurang dari 17 dikurang 5. 17 kurang 5, 12. Berarti 2x kurang dari 12. 2 pindah ruas ke sebelah kanan karena 2x ini perkalian, maka pindah ruas jadi pembagian. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka nilainya x kurang dari 6. Nah, ingat, x kurang dari 6 ya, tadi kan sudah belajar. Berarti dia tandanya anggotanya ada di sebelah kiri. Ya, 6 tidak diikutsertakan karena tidak pakai sama dengan. Berarti anggota himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 6. Anggota himpunan penyelesaiannya adalah 5, 3, 4, ke arah kiri ya, dan seterusnya. Garis bilangannya berarti ya tidak penuh lingkarannya di atas 6, karena ini kan 6. Nanti anggotanya berarti 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, yang B kita bahas, yang B. Nah, ini nih untuk kasus yang B ada catatan tersendiri. 14 dikurang 3A kurang dari 5. Ya, berarti 14 karena ini variabelnya min 3A, yang pindah ruas 14. Ingat, min ini koefisien dari variabel A ya, jadi min 3. 14 pindah ruas jadi pengurangan. 5 dikurang 14 min 9.
min 9. Nah, min 3A kurang dari min 9A. Min 3 pindah ruas, pembagian sebelah kanan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau variabelnya negatif, koefisien variabelnya negatif, pada saat dia pindah ruas, tanda ketidaksamaannya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Gitu ya. Khusus kalau koefisien variabelnya negatif. Tanda ketidaksamaannya berubah dari kurang dari berubah jadi lebih dari. Kalau misalnya di sini lebih dari, maka berubah jadi kurang dari. Tinggal kebalikannya saja ya. Berarti A lebih dari min 9 dibagi min 3. Ini ya. Min 3 pindah ruas ke kanan. Min 9 bagi min 3, min bagi min plus. Berarti A lebih dari 3. Jadi hati-hati ya. Kalau untuk yang ininya negatif, tanda ketidaksamaannya berubah. Maka penyelesaiannya A lebih dari 3. A lebih 3. Ya. Anggota kehimpunannya berarti lebih dari 3, sebelah kanan. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti ini. Tanda lingkarannya lingkaran polos ya. Tidak penuh. Ke sebelah kanan. Jadi ini ya catatannya ya. Kalau koefisien variabelnya negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Jelas ya? Nah, kita buktikan betul nggak? Kenapa berubah seperti itu? Misalnya, berarti kalau lebih dari 3, anggotanya ini ada 4. Kita masukkan misalnya A-nya 4 ya. Ini kan ada anggota penyelesaiannya 4. Kita masukkan 4. 14 dikurang 3A kurang dari 5. 14 dikurang 3 kali 4. Karena kan A-nya misalnya dari 4 ya. 3 kali 4, 12. 14 dikurang 12, 2. 2 kurang dari 5. Betul ya. 2 kurang dari 5 kan? Maka benar. Jelas ya? Jadi kalau untuk yang variabel koefisien variabelnya negatif, hati-hati. Tanda ketidaksamaannya berubah. Tapi kalau positif tidak ya. Kalau koefisien variabelnya positif tidak berubah ketidaksamaan. Hanya yang negatif saja. Yang terakhir, 5x min 4 lebih dari sama dengan 6. Min 4 pindah jadi plus 4 ke ruas kanan. 6 tambah 4, 10. 5x lebih dari sama dengan 10. 5 pindah ruas ke kanan. 10 dibagi 5, 2x lebih dari sama dengan 2. Ingat kalau pakai sama dengan berarti 2-nya dihitung. X lebih dari sama dengan 2. Anggota himpunannya berarti 2, 3, 4, 5. Kenapa 2 dihitung? Karena ini pakai sama dengan. Tanda garis bilangannya, lingkarannya penuh ya. Penuh, tidak polos. Jadi ke kanan. Jelas ya? Oke, jika kalian nanti menemui kesulitan dalam video penjelasan ini, bisa kalian tanyakan nanti di grup atau bisa japri WA ya ke Bapak ya. Itu untuk penjelasan tentang pertidaksamaan. Pada prinsipnya sama, proses pengerjaannya seperti persamaan linier. Makanya kalau ada yang kesulitan, pelajari kembali modul sebelumnya dan video di persamaan linier, modul 4.1 tentang persamaan linier satu variabel. Kalau kalian tidak paham di modul 4.1, maka di pertidaksamaan ini tidak akan bisa. Jelas ya? Oke. Nah, untuk latihannya, untuk latihan 42, ini kalian kerjakan latihannya secara online. Ya, Bapak sudah gunakan Google Form. Baca dulu petunjuknya. Nah, sebelum kalian nanti mengerjakan secara online, kalian siapkan dulu kertas. Ya, boleh kertas folio, boleh kertas HVS, boleh. Nanti pada saat mengerjakan soal, tuliskan caranya di kertas tersebut. Ya, di kertas folio atau HVS, silahkan kalian tulis prosesnya dari soal yang online. Gitu ya. Nanti jawabannya kalian dijawab di Google Form secara online. Jawabannya kalian tulis di prosesnya ya, caranya. Kalian kerjakan di kertas. Nanti setelah itu kertasnya kalian scan pakai aplikasi ya yang menggunakan HP ya. Di scan PDF atau dipoto. Kalau Bapak sarankan di scan karena filenya lebih kecil. Kemudian filenya disimpan. Nanti pada saat mengerjakan soal latihan online-nya, di bagian akhir nanti ada bagian untuk kalian mengupload, mengunggah file yang kalian simpan tadi ya, file PDF atau JPG untuk foto, itu kalian upload. Tapi jika kalian nanti kesulitan dalam mengupload, Bapak sarankan kalian kirim via email ke email Bapak ya. Nanti Bapak kasih emailnya di grup. Jadi Bapak sarankan, kalau yang bisa nanti upload, silahkan di-upload. Prosesnya ya, di kertas prosesnya itu kalian foto, terus kalian upload. Nah, untuk mengerjakan linknya, kalian bisa kerjakan link yang ini ya. Jadi kalian klik ini,
kalian masuk nanti ke soal latih 42. Demikian anakku sekalian, selamat mengerjakan, selamat belajar. Sekali lagi biasakan untuk dicatat dulu modul dan ditonton videonya sebelum kalian mengerjakan latihannya. Demikian, dari Bapak cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.